kesempatan hari ini warga kota. Jadi dari Pengadilan Negeri Denpasar warga kota ini kami akan membahas mengenai gugatan sederhana. Apakah sesederhana judulnya warga kota ya? Dan telah hadir kami sapa dulu narasumber kami, ada Ideo Made Krisna Wiwekananda SH, merupakan analisis perkara peradilan dan juga seorang hakim. Kami sapa dulu, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Iya. Priyanika. Hari ini kami akan membahas gugatan sederhana. Jadi bagi warga kota yang mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan seputaran gugatan sederhana atau mungkin punya permasalahan yang perlu diselesaikan warga kota bersama Pengadilan Negeri Denpasar, kami masih buka layanan telepon kami di 0361244444 dan di WhatsApp kami di 0813383386. Baik Bapak, saya ingin bertanya dulu sebelum kita memulai sesuatu yang lebih berat dan tidak sesederhana judulnya. Jadi sebenarnya kenapa sih kita penting sekali untuk membahas mengenai gugatan sederhana ini dan apa sebenarnya gugatan sederhana sendiri? Oke, pertanyaan pertama itu kenapa kita perlu untuk mengetahui gugatan sederhana, karena bahwa dalam perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya, di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas trilogi peradilan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Nah, tentunya kemudian dikaitkan dengan kita sebagai orang ahli, di mana kita sangat percaya dengan hukum karma pala. Jadi, apabila kita misalnya mempunyai hutang atau orang yang berhutang pada kita dengan jumlah yang ya terbilang kecil, mungkin kita akan mengikhlaskan dengan berharap bahwa ya nanti dia juga akan dapat karmanya, kan seperti itu. Nah, ini untuk mengakomodir hal seperti itu karena stigma yang beredar di masyarakat itu adalah pengadilan itu biayanya besar, lama, bertele-tele. Nah, kemudian hadirlah gugatan sederhana ini, di mana gugatan sederhana itu merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materialnya itu maksimal 500 juta dan diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Jadi maksud dan tujuan prinsip sederhana di sini adalah untuk mewujudkan asas trilogi peradilan itu, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian apa sih parameter untuk memaknai sederhana? Yakni itu adalah hubungan hukum antar pihak, tuntutan atau petitum yang ditujukan ke pokok kerugian, kemudian adanya perhitungan kerugian yang mudah, dan relevansi dalil gugatan dengan alat bukti surat yang diajukan. Mungkin seperti itu. Oke, nah itu warga kota, mungkin Anda yang baru mengetahui ataupun saat ini sedang berhadapan dengan hukum tapi perlu untuk melakukan konsultasi warga kota dengan gugatan sederhana ini, sudah dijelaskan juga oleh Bapak Dewa mengenai definisi dari gugatan sederhana, dan mungkin bisa dijelaskan juga jenis-jenis perkara apa saja sih yang diajukan sebagai perkara dari gugatan sederhana, silakan. Nah, betul. Perlu dijelaskan jenis-jenis perkara apa saja yang bisa diakomodir oleh gugatan sederhana. Yakni itu adalah perkara ingkar janji atau wan prestasi dan perbuatan melawan hukum atau PMH. Jadi buat pendengar setia radio, bagi yang belum tahu, untuk perkara ingkar janji itu adalah merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian untuk perkara PMH atau perbuatan melawan hukum adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Nah, misalnya perkara ingkar janji nih. Misalnya A dan B melakukan jual beli terhadap suatu barang. Kemudian si A ini sudah membayar kepada B dengan sejumlah uang, namun B belum memberikan barang yang telah diperjanjikan untuk diserahkan. Nah, itu bisa masuk dengan kategori prestasi. Kemudian untuk PMH-nya, misalnya A ditabrak oleh B nih. Kemudian si A ini memerlukan biaya pengobatan rumah sakit karena cedera dan banyak kerugian lainnya, maka A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh B itu sendiri. Gitu kira-kira. Oke, baik. Itu dia warga kota sedikit penjelasan mengenai gugatan sederhana dan juga jenis perkaranya. Bagi warga kota, kami masih tunggu atensi Anda. Sudah beberapa warga kota yang sudah masuk ke media siar kami untuk pertanyaan. Kami tahan dulu di warga kota. Nanti kami akan kembali lagi pastinya dengan bahasan kami mengenai gugatan sederhana warga kota. Tetap stay tune di 92,6 RPK. Warga kota, kami lanjutkan bahasan kami mengenai gugatan sederhana. Mungkin banyak nih warga kota yang saat ini
sangat antusias dengan topik bahasan ini, tapi sabar dulu ya warga kota ya, kami tampung dulu, nanti akan ada sesinya untuk kami akan menjawab pertanyaan dari Anda. Dan kami lanjutkan, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dewo mengenai apa sih sebenarnya gugatan sederhana dan jenis-jenis perkara yang sudah diajukan, yang bisa diajukan sebagai gugatan sederhana. Selanjutnya mungkin Pak Dewo saya ingin bertanya perkara yang kalau tadi kan perkara yang memang bisa diajukan, ini ada dong pastinya perkara yang nggak bisa diajukan sebagai gugatan sederhana, seperti apa? Silakan. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu tentang perkara yang tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Itu yang pertama adalah perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti misalnya persaingan usaha, pilihan, sengketa konsumen, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kalau misalnya seperti itu kan diselesaikannya lewat pengadilan niaga, kemudian pengadilan perselisihan hubungan industrial. Terus kemudian ada juga nih perkara yang sebenarnya itu merupakan perkara perdata biasa tapi tidak bisa diajukan di gugatan sederhana. Itu adalah perkara yang menyangkut tentang sengketa hak atas tanah. Jadi kepemilikan untuk tanah itu tidak bisa diajukan sebagai gugatan sederhana karena pembuktiannya tidak sesederhana itu gitu. Oke, kalau misalkan orang-orang mungkin kan kita kalau ngomongin tadi masalah jenis-jenis gugatan yang boleh dan tidak boleh. Ini siapa aja sih sebenarnya yang bisa mengajukan gugatan sederhana? Apakah semua orang atau badan hukum bagaimana? Nah, yang bisa mengajukan gugatan sederhana itu adalah seluruh subjek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana itu tidak boleh lebih dari satu gitu. Jadi tergugat satu, penggugatnya satu. Jadi misalnya perseorang menggugat perseorangan atau badan hukum menggugat badan hukum atau perseorangan menggugat badan hukum itu bisa. Begitu. Oke, kalau misalnya masuk perceraian itu kan perseorangan sama perseorangan bisa dong ya? Kalau perceraian, kalau perceraian itu bisa diselesaikan gugatan sederhana, tapi kadang-kala bagaimana pembuktiannya nanti kan ada dismissal proses itu untuk menilai bagaimana pembuktiannya, apakah sederhana atau tidak atau perlu pembuktian lainnya itu gitu, nanti ada dinilai dalam dismissal proses. Oke, nah tidak sederhana itu juga warga kota. Jadi ada yang mau melakukan gugatan sederhana ya. Dan selanjutnya mungkin dalam hal apa perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana sendiri, Pak Dewa? Nah, kriterianya itu yang perkara yang dapat diselesaikan dalam gugatan sederhana itu ada beberapa persyaratan. Jadi yang pertama itu untuk para pihaknya itu kriterianya lumayan banyak nih. Yeah. Yang pertama itu pihak terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terus kemudian apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Jadi kalau misalnya kita mau gugat seorang tapi kita nggak tahu nih tempat tinggalnya di mana atau nggak pasti nih dia diam di sana tapi kita tahu tempat tinggal di sana, itu nggak dapat diajukan gugatan sederhana. Kemudian penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Misalnya penggugatnya itu Denpasar, si tergugatnya itu juga di Denpasar. Atau kalau dalam hal penggugat di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa yang wilayah hukum dari yang ditunjuk itu berada di domisili tergugat. Kemudian yang terakhir itu penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan. Jadi walaupun seandainya kita sebagai penggugat atau tergugat itu memberikan kuasa kepada seseorang, tapi kita tetap harus hadir dalam persidangan itu yang membedakan dengan perkara perdata biasa gitu. Kemudian syarat selanjutnya selain para pihak juga jenis perkara yang tadi sudah dijelaskan, itu hanya ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu persyaratannya adalah nilai gugatan material yang paling banyak itu 500 juta. Jadi nanti kalau misalnya gugatan material itu adalah gugatan yang secara nyata dan bisa dihitung dengan jelas, bukan seperti gugatan imaterial misalnya penggugat kehilangan waktu, menghabiskan banyak tenaga, yang seperti itu kan tidak bisa ditaksir secara langsung. Jadi itu kira-kira. Oke, berarti ini juga
sudah menjawab salah satu pertanyaan dari warga Kota Denpasar, ada Made Watana di Denpasar yang tadi bertanya apa sih sebenarnya perbedaan dari gugatan sederhana dan juga gugatan yang memang biasa ya, gugatan biasa. Jadi juga sudah menjawab juga ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ya warga kota ya. Jadi seperti gugatan material yang paling banyak 500 juta dan lain sebagainya. Benar seperti itu Pak Dewa, silakan. Untuk pertanyaannya tadi Apa sih sebenarnya membedakan yang dari membedakan sederhana? siap. Untuk gugatan sederhana itu yang membedakan adalah yang pertama dari hakimnya itu kalau perkara perdata biasa itu hakimnya itu majelis hakim biasa terdiri dari 3 orang. Kemudian kalau gugatan sederhana itu hakim tunggal. Kemudian untuk perkara perdata biasa maksimal penyelesaiannya 5 bulan. Kalau gugatan sederhana itu 25 hari atau 71 hari apabila dilakukan upaya hukum. Kemudian yang membedakan kemudian itu adalah di pembuktiannya. Kalau misalnya pembuktiannya sederhana itu ketika dilakukan proses pendahuluan oleh hakim tunggal, kalau misalnya dirasa itu memang mencukupi sebagai perkara gugatan sederhana, maka itu dapat dilanjutkan perkara tersebut sampai pemeriksaan dan pembuktian. Kalau misalnya dirasa ini pembuktiannya agak rumit dan tidak sederhana, itu dilanjutkan sebagai perkara perdata biasa gitu sih kira-kira. Nah itu dia warga kota, mungkin banyak warga kota juga yang bertanya-tanya dan berpikir kenapa tidak disederhanakan aja semua, tidak sesederhana itu warga kota. Jadi harus ada beberapa hal pertimbangan yang memang harus dilakukan juga, dan selain itu juga ada beberapa perbedaan antara gugatan sederhana dan juga gugatan biasa ya warga kota ya. Baik, nanti kami akan melanjutkan lagi pembicaraan kami dan juga pertanyaan yang sudah masuk ini lumayan ya warga kota ya di media siar kami. Nanti kami akan kembali lagi. Jadi kemana-mana, tetap stay tune di 92,6 RPK. Pak Sari, kembali kami akan membahas mengenai gugatan sederhana yang tadi sudah dijelaskan juga, dan kami akan membahas juga pertanyaan Anda warga kota yang sudah masuk di media siar kami di WhatsApp kami secara off air di 0813383389. Tapi sebelum itu warga kota kami akan membahas mengenai apakah upaya hukum atas putusan gugatan sederhana. Baik Pak Dewa, kami lanjutkan ini dengan pertanyaan apakah ada upaya hukum atas putusan gugatan sederhana sendiri. Silakan. Nah, baik, untuk pendengar setia, apabila Anda menolak putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana ini, maka tersedia upaya hukum dengan mengajukan permohonan keberatan. Jadi kalau misalnya di perkara biasa kita mengetahui bahwa upaya hukum itu ada banding, ada kasasi, kemudian luar biasanya itu ada peninjauan kembali. Kalau di gugatan sederhana ini namanya permohonan keberatan. Jadi sifat dari produk upaya hukum keberatan itu adalah final dan mengikat, sehingga kalau misalnya Anda mengajukan upaya hukum itu kemudian sudah diputus, jadi suatu perkara gugatan sederhana itu langsung inkrah atau berkekuatan hukum tetap ketika sudah diputus upaya hukum keberatannya. Jadi sifat dari produk upaya hukum keberatan itu memiliki jangka waktu penyelesaian yang jelas. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengajukan keberatan, jadi adalah jangka waktunya itu adalah 7 hari setelah putusan dibacakan atau 7 hari setelah diberitahukan putusan itu pada pihak. Kemudian kalau melewati jangka waktu pengajuan, maka permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan melalui penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan dari panitera. Gitu kira-kira. Oke, dan apakah pihak dapat diwakilkan oleh kuasa hukum sendiri? Silakan Pak Dewa. Nah, jadi tadi sudah sempat saya singgung sedikit untuk para pihak itu tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum. Jadi seandainya pun penggugat atau tergugat Anda sebagai para pihak itu memberikan kuasa untuk bersidang kepada orang lain, seandainya pada hari sidang Anda ya tetap harus datang meskipun sudah melimpahkan kuasa untuk menghadiri sidang. Jadi hal ini berarti bahwa pada setiap persidangan Anda itu wajib untuk datang sendiri walaupun kuasa hukum atau kuasa Anda juga hadir di persidangan. Jadi memang yang terpenting itu adalah kehadiran para pihak itu sendiri, prinsipal itu sendiri.
Nah, itu dia warga kota bahasan kita, tapi kami akan membahas juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih bagi warga kota yang sudah melakukan mungkin beberapa pertanyaan, memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kami pagi hari ini. Tadi sudah dijawab ya, ada Ibu Mita di kawasan Monang-Maning, untuk sudah dijawab dari jenis-jenis gugatan juga. Lalu juga kami akan bertanya, ada Pak Yoga di Banjar. Nah, Pak Dewa, ini apakah memungkinkan untuk seseorang yang mengajukan gugatan kepada badan hukum pemerintah melalui gugatan sederhana? Nah, jika memang memungkinkan, siapa sih yang akan bertanggung jawab dari badan hukum tersebut, pemerintah tersebut? Siapa? Oke, untuk para pihak tadi sudah dijelaskan untuk siapa saja yang boleh mengajukan gugatan sederhana. Jadi yang boleh mengajukan gugatan sederhana itu seluruh subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum. Jadi seandainya Anda pun mau menggugat untuk badan hukum itu sendiri, itu diperbolehkan. Kemudian siapa yang digugat ya tetap badan hukum itu sendiri. Tapi nanti dalam perjalanannya apakah badan hukum itu menunjuk seorang kuasa untuk menghadiri persidangan, itu di luar dari materi ini. Kemudian selanjutnya untuk apa tadi pertanyaannya, selain subjek hukum itu? Iya. Siapa yang bisa mengajukan itu? Benar, siapa saja yang bisa, dan juga apakah siapa sih yang bertanggung jawab dari badan hukum tersebut? Yang bertanggung jawab itu mungkin kalau dalam struktur badan hukum itu yang bertanggung jawab adalah direksi, tapi kemudian nanti untuk perjalanannya seperti yang saya bilang nanti mungkin akan dilimpahkan kepada kuasanya, itu entah untuk karyawan atau pegawainya gitu kira-kira. Oke, semoga sudah menjawab pertanyaan tadi dari Yoga ya. Lanjut, ini ada satu pertanyaan juga dari Citra di Pedasambian. Apa saja sih sebenarnya hambatan dalam menggugat perkara dengan gugatan sederhana sendiri, Bapak? Silakan. Ya. Kadangkala untuk hambatan dari gugatan sederhana itu sendiri adalah di mana pihak-pihak itu kurang memenuhi dari persyaratan yang sudah saya sampaikan. Misalnya para pihak itu misalnya mereka tidak dalam satu domisili hukum, atau kemudian jenis perkaranya itu merupakan perkara yang menyangkut hak atas kepemilikan tanah, atau nilai gugatan materialnya paling banyak 500 juta nih maksimalnya. Tapi kemudian pihaknya itu ternyata setelah dilihat ternyata nilai gugatan materialnya lebih dari 500 juta. Nah, itu kira-kira hambatan dalam menilai gugatan itu apakah cocok untuk masuk dalam gugatan sederhana atau gugatan biasa gitu kira-kira. Oke, semoga sudah menjawab juga Citra di Pedasambian. Dan sebelum kita closing, pertanyaan terakhir dari saya. Adakah hal yang ingin Bapak sampaikan sendiri, harapan dan juga mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk warga Kota Denpasar sendiri terkait dengan gugatan sederhana atau orang dengan kasus hukum bagaimana, Bapak? Silakan. Baik, harapan saya dengan saya sebagai pembicara atau narasumber di sini yang menyampaikan sedikit sekelumit tentang gugatan sederhana ini, berharap supaya para warga Kota Denpasar ini tidak perlu takut ketika sedang mendapat permasalahan hukum, karena kami di Pengadilan Negeri Denpasar memiliki layanan pos bakum, yaitu pos bantuan hukum, di mana pada warga Denpasar mungkin bisa ketika memiliki masalah hukum bisa datang ke sana untuk berkonsultasi, dan juga di BTSP kami juga memiliki layanan itu di mana di sana bisa konsultasi juga untuk terkait dengan misalnya bertanya apakah syarat-syarat ini sudah lengkap atau bagaimana. Jadi tidak perlu takut, karena gugatan sederhana ini juga telah mengakomodir kebutuhan masyarakat yang dimana sesuai dengan asas keadilan, yaitu cepat sederhana biaya ringan. Kira-kira gitu untuk harapannya. Oke, baik. Nah, adakah hal lain yang ingin disampaikan, Bapak? Silakan. Untuk hal lain saya kira cukup. Jadi kira-kira begitu. Mudah-mudahan para warga Kota Denpasar tidak takut ketika datang ke pengadilan, karena stigma masyarakat saat ini datang ke pengadilan hanya untuk berperkara tidak. Itu bisa juga untuk konsultasi, bisa juga untuk melihat-lihat layanan apa saja yang ada di sana, gitulah kira-kira.
Baik, warga kota, nah itu dia pembahasan kami bersama Bapak Deo Madi Krisna Wiwekananda SH, yang saat ini warga kota sudah membawa kita ke menit-menit terakhir dalam program acara kita Pariwisata Budaya hari ini. Dan semoga bahasan kami pada kesempatan hari ini sangat bermanfaat untuk Anda, menjadi ilmu baru juga untuk warga kota dan pasar. Dan kalau begitu warga kota, kami pamit undur diri dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,6 RPA.